video kali ini saya akan menjelaskan persamaan, perbedaan dari ringkasan, abstrak, dan sintesis. Persamaan antara ringkasan, abstrak, dan sintesis yaitu mengacu pada kegiatan, sama-sama mengacu pada kegiatan membuat ringkasan dan rangkuman. Perbedaannya yaitu ringkasan. Ringkasan itu menulis kembali sebuah tulisan yang panjang menjadi bentuk yang lebih pendek. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan berbagai jenis teks seperti novel, buku, dan laporan. Untuk sampai pada ringkasan yang baik, cara yang dapat dilakukan oleh penulis adalah menyiram teks yang akan diringkas. Yang dimaksud dengan hiasan di sini dapat berupa satu, ilustrasi atau contoh, yang kedua gaya bahasa, yang ketiga penjelasan yang terperinci. Baik, perbedaan abstrak dari ringkasan dan sintesis. Yang pertama, tulisan atau keterangannya berupa rangkuman. Yang kedua, digunakan dalam penulisan ilmiah atau untuk kepentingan penelitian. Jadi oleh karena itu, abstrak terikat dengan aturan penulisan ilmiah. Dalam sebuah abstrak, setidaknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, latar belakang atau alasan topik yang dipilih. Yang kedua, tujuan penelitian dilakukan oleh penulis. Yang ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, keluaran atau kesimpulan atas penelitian. Nah, perbedaan berikutnya itu sintesis. Sintesis di sini itu membuat ringkasan dari berbagai sumber. Yang kedua, melampirkan data sumber. Berbeda dengan ringkasan dan abstrak yang merupakan ringkasan atas satu sumber saja. Sintesis dibuat atas beberapa sumber. Pada dasarnya, sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan sintesis literatur atau teori untuk penelitian. Yaitu cara membuat sintesis. Proses penyusunan sintesis dapat dikembangkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi yang pertama, membaca kritis merupakan suatu kegiatan membaca sumber rujukan seperti buku, laporan hasil penelitian, atau jurnal penelitian terkait secara baik dan teliti. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Yang keempat, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang akan dibaca. Yang ketiga, berikan contoh hasil sintesis literatur yang sesuai dengan rencana risetnya masing-masing. Riset saya berjudul bagaimana mengembangkan sebuah media yang berbasis etnosains pada pembelajaran IPA. Adapun definisi dari media pembelajaran yang pertama menurut Segram 1977 dikutip dalam Rudi dan Cepi 2008 menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian yang kedua menurut Brinks 1977 dalam Rudi dan Cepi 2008 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah suatu sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Tiga, menurut Romi Suzuki dalam Basuki dan Farida 2011, di mana media pembelajaran adalah media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Dalam praktiknya tidak jarang ditemukan sumber rujukan yang memiliki bahasa atau topik yang sama. Jadi pembaca harus dapat membandingkan, mencari kesamaan, perbedaan isi, dan sumber rujukan tersebut, serta mengkritisi sumber rujukan tersebut dari sudut kelebihan dan kekurangannya. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you again.